Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan masuk ke subbab yang selanjutnya, yakni perkalian matriks. Oke, langsung saja. Perkalian matriks. Yang pertama itu ada perkalian skalar dengan matriks. Perkalian skalar dengan matriks adalah perkalian antara sebuah bilangan skalar yang dilambangkan dengan K dengan matriks A. Notasinya K kali A. Hasil perkalian antara matriks dengan bilangan skalar adalah matriks dengan elemen KA, IJ. Misalnya, K yang merupakan bilangan real dan matriks A dengan elemen A, B, C, D, sehingga hasilnya akan menjadi K dikali matriks A sama dengan K dikalikan dengan semua elemen yang ada pada matriks A, yakni K kali A, K kali B, K kali C, dan K kali D. Sehingga hasilnya adalah matriks dengan elemen KA, KB, KC, KD. Untuk contohnya, jika matriks A dengan elemen min 5, 6, 4, min 2, 8, 7, tentukan hasil dari 3A. Penyelesaiannya, diketahui bahwa matriks A dengan elemen min 5, 6, 4, min 2, 8, 7. Dan 3-nya itu sebagai skalarnya, sehingga K sama dengan 3. Ditanya, berapakah hasil dari 3A? Langsung saja kita jawab, 3 dikali A sama dengan 3 dikalikan dengan semua elemen pada matriks A. Sehingga menjadi 3 dikali min 5, kemudian 3 dikali 4, kemudian 3 dikali 8, kemudian 3 dikali 6, kemudian 3 dikali min 2, dan kemudian 3 dikali 7. Hasilnya 3 dikali 5. Kemudian untuk hasilnya 3 dikali min 5 itu min 15. 3 dikali 4 itu 12. 3 dikali 8 itu 24. 3 dikali 6 itu 18. 3 dikali min 2 itu min 6, 3 dikali 7 itu 21. Jadi, diperoleh hasil dari 3A yakni min 15, 18, 12, min 6, 24, 21. Bagaimana? Mudah bukan? Langsung saja kita lanjut pada sifat-sifat perkalian skalar dengan matriks. Yang pertama ada sifat distributif, di mana apabila terdapat skalar, di sini K1, yang dikalikan dengan matriks A ditambah matriks B dalam kurung, hasilnya akan sama dengan K1 dikali A terlebih dahulu, baru dijumlahkan dengan K1 dikali B. Contohnya, terdapat matriks A dengan elemen min 3, 1, 6, 5 dan matriks B 2, 7, min 2, 4 dengan K1 itu 3. Buktikan bahwa K1 dikalikan dengan A tambah B dalam kurung, hasilnya akan sama dengan K1 kali A ditambah K1 kali B. Untuk penyelesaiannya, kita ketahui bahwa matriks A itu min 3, 1, 6, 5. Matriks B itu 2, 7, min 2, 4. Dan K1-nya adalah 3. Ditanya, apakah K1 dikalikan dengan A ditambah B dalam kurung, hasilnya akan sama dengan K1 kali A ditambah K1 kali B? Langsung saja kita jawab. Kita tuliskan terlebih dahulu K1-nya 3, kemudian A tambah B di dalam kurung yakni min 3, 1, 6, 5 ditambah 2, 7, min 2, 4. Kemudian sama dengan K1 kali A yakni 3 dikalikan dengan elemen pada A min 3, 1, 6, 5. Kemudian baru dijumlah dengan K1 kali B yakni 3 dikalikan dengan semua elemen dari B yakni 2, 7, min 2, 4. Kemudian kita lanjut menghitung.
3-nya kita langsung tulis karena kita akan mengerjakan A plus B yang berada di dalam kurung terlebih dahulu. Masih ingat kan cara untuk menjumlahkannya? Yakni kita jumlahkan elemen-elemen yang seletak pada matriks A dengan elemen-elemen yang seletak pada matriks B. Sehingga hasilnya min 3 ditambah 2 itu min 1, 1 ditambah 7 itu 8, 6 ditambah min 2 itu 4, 5 ditambah 4 itu 9. Kemudian yang sebelah kanan, kita langsung kalikan K1 dengan semua elemen yang ada pada matriks A, sehingga hasilnya 3 dikali min 3 itu min 9, 3 dikalikan 1 itu hasilnya 3, 3 dikalikan dengan 6 itu hasilnya 18, 3 dikalikan 5 itu hasilnya 15. Kemudian baru kita jumlahkan dengan K1 dikalikan dengan semua elemen yang berada di matriks B, sehingga hasilnya 3 dikali 2 itu 6, 3 dikali 7 itu 21, 3 dikalikan min 2 itu min 6, dan 3 dikalikan dengan 4 itu hasilnya 12. Sehingga diperoleh yang sebelah kiri kita kalikan 3 dengan hasil dari penjumlahan A tambah B. 3 dikali min 1 itu min 3, 3 dikali 8 itu 24, 3 dikali 4 itu 12, 3 dikali 9 itu 27. Kemudian yang sebelah kanan, tinggal kita jumlahkan, min 9 ditambah 6 itu min 3, 3 ditambah 21 itu 24, 18 ditambah min 6 itu 12, 15 ditambah 12 itu 27. Jadi terbukti bahwa K1 dikalikan dengan A plus B, hasilnya akan sama dengan K1 dikalikan A terlebih dahulu, baru dijumlahkan dengan K1 kali B. Hasilnya sama, yakni min 3, 24, 12, 27. Selanjutnya, sifat-sifat perkalian skalar dengan matriks yang kedua, yakni sifat distributif, di mana K1 dijumlahkan dengan K2 dalam kurung, baru dikalikan dengan A. Hasilnya akan sama dengan K1 dikalikan A terlebih dahulu, baru dijumlahkan dengan K2 kali A. Untuk contohnya, terdapat matriks A dengan elemen 7, 5. Dengan K1 itu sama dengan 2 dan K2-nya itu min 1. Buktikan bahwa K1 ditambah K2 dalam kurung baru dikalikan dengan A, apakah hasilnya akan sama dengan K1 kali A baru dijumlahkan dengan K2 kali A? Langsung saja untuk penyelesaiannya, kita ketahui bahwa matriks A memiliki elemen 7, 5. Kemudian K1 itu 2 dan K2 itu min 1. Ditanya, apakah K1 ditambah K2 dalam kurung dikali A akan sama hasilnya dengan K1 dikalikan A terlebih dahulu baru dijumlahkan dengan K2 kali A? Langsung saja kita jawab, kita tuliskan K1 ditambah K2, yakni 2 ditambah min 1. Kemudian dikalikan dengan A, A-nya 7, 5. Sama dengan K1 dikalikan dengan A, jadi 2 dikalikan dengan 7, 5. Kemudian dijumlahkan dengan K2 kali A, yakni min 1 kali 7, 5. Kita hitung yang berada dalam kurung terlebih dahulu, yakni 2 ditambah min 1. Hasilnya 1, kemudian kita tulis 7, 5 di bawahnya atau di sampingnya. Kemudian kita kerjakan yang berada dalam kurung terlebih dahulu. 2 ditambah min 1 hasilnya 1. Kemudian 7, 5 langsung kita tulis. Sama dengan yang sebelah kanan, kita hitung 2 dikalikan 7, 5. Sehingga 2 kali 7 hasilnya 14, 2 kali 5 hasilnya 10. Kemudian baru kita jumlahkan dengan min 1 kali 7, 5. Hasilnya min 1 kali 7 itu min 7, min 1 kali 5 itu min 5.
Kemudian kita hitung 1 kali 7 kali 5, hasilnya tetap 7, 5. Karena bilangan berapapun yang dikalikan dengan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Kemudian yang sebelah kanan kita jumlahkan. 14 ditambah min 7 hasilnya 7, 10 ditambah min 5 hasilnya 5. Jadi terbukti bahwa K1 ditambah K2 dalam kurung dikalikan dengan A, hasilnya akan sama dengan K1 dikalikan A, baru dijumlah dengan K2 kali A. Selanjutnya, sifat-sifat perkalian skalar dengan matriks yang ketiga, yakni sifat distributif, di mana K1 dikalikan dengan K2 kali A dalam kurung, hasilnya akan sama dengan K1 dikalikan dengan K2 kali A. Contohnya, terdapat matriks A dengan elemen min 1, 4, 2, 6, min 5, 10. Dengan K1 sama dengan 3, K2 sama dengan min 2. Buktikan bahwa K1 dikalikan dengan K2 dikali A dalam kurung akan sama hasilnya dengan K1 dikalikan K2 dikali A. Langsung saja untuk penyelesaiannya, kita ketahui bahwa matriks A memiliki elemen min 1, 4, 2, 6, min 5, 10, dengan K1-nya 3, K2-nya min 2. Ditanya, apakah K1 dikalikan K2 kali A dalam kurung, hasilnya akan sama dengan K1 dikalikan dengan K2 dikalikan A. Langsung saja kita jawab. Kita tuliskan terlebih dahulu. K1 itu 3, kemudian yang berada dalam kurung itu K2 dengan matriks A, sehingga min 2 dikalikan dengan min 1, 4, 2, 6, min 5, 10. Kemudian yang sebelah kanan itu sama dengan K1 itu 3, kemudian dikalikan dengan K2 itu min 2, kemudian dikalikan dengan A, min 1, 4, 2, 6, min 5, 10. Kemudian untuk menghitungnya, 3 ini kita tulis lagi, karena kita akan mengerjakan yang berada di dalam kurung terlebih dahulu, yakni perkalian antara K2 dengan A, di mana min 2 kita kalikan dengan semua elemen yang ada pada matriks A. Untuk hasilnya, min 2 dikalikan dengan min 1, hasilnya itu positif 2, karena min bertemu min, itu hasilnya akan menjadi positif. Kemudian, min 2 dikalikan dengan 4, hasilnya menjadi min 8. Kemudian, min 2 dikalikan dengan 2, hasilnya min 4. Min 2 dikalikan dengan 6, hasilnya min 12. Min 2 dikalikan dengan min 5, hasilnya menjadi positif 10. Min 2 dikalikan dengan 10, hasilnya menjadi min 20. Kemudian untuk yang sebelah kanan kita kerjakan K1 dikalikan K2 terlebih dahulu, yakni 3 dikalikan dengan min 2, hasilnya adalah min 6. Kemudian kita tulis lagi matriks A-nya, min 1, 4, 2, 6, min 5, 10. Oke, kita hitung dari sebelah kiri lagi. 3 dikalikan dengan semua elemen hasil dari K2 kali A. Sehingga hasilnya 3 dikali 2 itu 6, 3 dikali min 8 itu min 24, 3 dikali min 4 itu min 12, 3 kali min 12 itu min 36, 3 dikali 10 itu 30, 3 dikali min 20 itu min 60. Kemudian yang sebelah kanan min 6 dikalikan dengan A. Sehingga hasilnya min 6 kali min 1 hasilnya positif 6, min 6 kali 4 hasilnya min 24, min 6 kali 2 hasilnya min 12, min 6 kali 6 hasilnya min 36, min 6 kali min 5 hasilnya 30, min 6 kali 10 hasilnya min 60. Jadi, terbukti bahwa K1 dikalikan dengan K2 kali A dalam kurung, hasilnya akan sama dengan K1 dikalikan dengan K2 dikalikan dengan A, yakni 6 min 24 min 12 min 36 30 min 60. Oke, selanjutnya
Jika A matriks persegi dan I merupakan matriks identitas, maka berlaku sifat-sifat berikut. Yang pertama, I dikalikan dengan A sama dengan A dikalikan I akan menghasilkan A. Maksudnya adalah, apabila matriks identitas dikalikan dengan matriks A atau matriks A dikalikan dengan matriks identitas, hasilnya akan tetap sama, yakni matriks A. Contohnya, diketahui matriks A dengan elemen 2, 17, 23, 8 dan matriks identitas I dengan elemen 1, 0, 0, 1. Buktikan apakah I kali A akan sama dengan A kali I yang menghasilkan A. Langsung saja untuk penyelesaiannya, I kali A apakah sama dengan A kali I yang menghasilkan A? Kita tulis I kali A terlebih dahulu, yakni 1, 0, 0, 1 dikalikan dengan 2, 17, 23, 8. Sama dengan A kali I, yakni 2, 17, 23, 8 dikalikan dengan 1, 0, 0, 1. Kita buktikan apakah hasil dari keduanya akan tetap sama, yakni A dengan elemen 2, 17, 23, 8 ataukah tidak sama. Cara untuk mengalihkannya adalah dengan baris pertama dari I dikalikan dengan kolom pertama, yakni 1 kali 2 ditambah 0 kali 23. Kemudian baris pertama dari I kita kalikan dengan kolom kedua, yakni 1 dikali 17 ditambah 0 kali 8. Kemudian baris kedua dari I kita kalikan dengan kolom pertama dari A, sehingga 0 kali 2 ditambah 1 kali 23. Kemudian baris kedua dari I kita kalikan dengan kolom kedua dari A, yakni 0 dikali 17, kemudian 1 dikalikan dengan 8. Untuk yang sebelah kanan itu caranya sama ya, seperti tadi, sehingga diperoleh 2 kali 1 ditambah 17 kali 0, kemudian 2 kali 0 ditambah 17 kali 0, 23 kali 1 ditambah 8 kali 0, 23 kali 0 ditambah 8 kali 1. Untuk lebih jelasnya nanti akan ada perkalian 2 matriks setelah ini ya. Kemudian langsung kita kembali lagi ke sini untuk menghitungnya. Hasilnya 1 dikali 2 ditambah 0 kali 23 itu 2. Kemudian 1 kali 17 ditambah 0 kali 8 itu 17. 0 kali 2 ditambah 1 kali 23 itu 23. Kemudian 0 kali 17 ditambah 1 kali 8 hasilnya 8. Kemudian yang sebelah kanan juga sama caranya dengan sebelah kiri tadi ya. 2 kali 1 ditambah 17 kali 0 hasilnya 2. 2 kali 0 ditambah 17 kali 0 hasilnya 17. 23 kali 1 ditambah 8 kali 0 hasilnya 23. 23 kali 0 ditambah 8 kali 1 hasilnya 8. Jadi terbukti bahwa apabila matriks identitas dikalikan dengan suatu matriks A atau matriks A dikalikan dengan matriks identitas, hasilnya akan tetap matriks A, yakni 2, 17, 23, 8. Jadi ibaratnya semua bilangan yang dikalikan dengan angka 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri, seperti itu. Kemudian kita lanjut pada sifat yang kedua, yakni apabila minus identitas dikalikan dengan A, hasilnya akan menjadi minus A. Contohnya, diketahui matriks A dengan elemen 13, 9, 4, 25 dan matriks minus identitas yakni min 1, 0, 0, min 1. Buktikan apakah minus identitas dikalikan dengan A, hasilnya akan menjadi minus A. Langsung saja untuk penyelesaiannya,
Kita kalikan terlebih dahulu minus identitas dikalikan dengan A. Jadi, min 1, 0, 0, min 1 dikalikan dengan 13, 9, 4, 25. Kemudian, yang sebelah kanan minus A, yakni minus dikalikan dengan semua elemen yang ada pada A. Kemudian, kita hitung. Minus A dikalikan dengan A terlebih dahulu, yakni hasilnya min 1 kali 13 ditambah 0 kali 4, min 1 dikalikan 9 ditambah 0 kali 25, 0 kali 13 ditambah min 1 dikali 4, 0 kali 9 ditambah min 1 kali 25. Kemudian yang di sebelah kanan, karena nilai elemen dari matriks A itu positif semua, kita kalikan dengan negatif. Sehingga negatif kali 13, negatif kali 9, negatif kali 4, negatif kali 25. Untuk hasilnya, min 1 kali 13 ditambah 0 kali 4, hasilnya min 13. Min 1 kali 9 ditambah 0 kali 25, hasilnya min 9. 0 kali 13 ditambah min 1 kali 4, hasilnya min 4. 0 kali 9 ditambah min 1 kali 25, hasilnya min 25. Kemudian yang sebelah kanan, hasilnya menjadi min 13, min 9, min 4, min 25. Jadi, terbukti bahwa minus identitas dikalikan dengan A, hasilnya akan menjadi minus A, yakni min 13, min 9, min 4, min 25. Selanjutnya, yang kedua ada perkalian dua matriks. Dua buah matriks dapat dikalikan jika dan hanya jika jumlah kolom pada matriks pertama sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Misalkan, perkalian matriks A berordo M kali N dan matriks B berordo N kali P, maka akan menghasilkan matriks baru yang berordo M kali P. Sehingga matriks A berordo M kali N dikalikan dengan matriks B berordo N kali P akan menghasilkan matriks baru, yakni matriks AB dengan ordo M kali P. Contohnya, jika matriks A berordo 3 kali 2 dengan elemen 3, 4, 2, 0, 1, 2, dan matriks B berordo 2 kali 3 dengan elemen 1, 3, min 2, 4, 2, 5, pertanyaannya, tentukan hasil dari A kali B. Untuk penyelesaiannya, diketahui matriks A berordo 3 kali 2 dengan elemen 3, 4, 2, 0, 1, 2, dan matriks B berordo 2 kali 3 dengan elemen 1, 3, min 2, 4, 2, 5. Ditanya, berapakah hasil perkalian dari matriks A dikalikan dengan matriks B? Langsung saja kita jawab. Kita tuliskan matriks A dikalikan dengan matriks B. Untuk cara mengalikannya, pada perkalian dua matriks ini adalah dengan cara semua baris yang ada pada matriks A kita kalikan dengan semua kolom yang ada pada matriks B. Jadi seperti ini. Baris pertama kita kalikan dengan kolom pertama pada matriks B sehingga menjadi 3 dikalikan dengan 1. Kemudian ditambah dengan 4 dikalikan dengan 4. Kemudian baris pertama kita kalikan dengan kolom kedua sehingga menjadi 3 dikalikan dengan 3, kemudian ditambah 4 dikalikan dengan 2. Kemudian baris pertama dikalikan dengan kolom ketiga sehingga menjadi 3 dikalikan dengan 2, kemudian ditambah 4 dikalikan dengan 5. Kemudian kita akan mengalihkan baris kedua dengan kolom pertama sehingga menjadi 2 dikalikan dengan 1, kemudian ditambah 0 dikalikan dengan 4. Kemudian baris kedua dengan kolom kedua, sehingga menjadi 2 dikalikan dengan 3, kemudian ditambah 0 dikalikan dengan 2. Kemudian baris kedua dikalikan dengan kolom ketiga, sehingga menjadi 2 dikalikan dengan min 2, ditambah 0 dikalikan dengan 5. Kemudian baris ketiga kita kalikan dengan kolom pertama, sehingga menjadi 1 dikalikan dengan 1, ditambah 2 dikalikan dengan 4. Kemudian baris ketiga kita kalikan dengan kolom kedua, sehingga menjadi
1 dikalikan dengan 3 ditambah 2 dikalikan dengan 2. Kemudian yang terakhir, baris ketiga kita kalikan dengan kolom ketiga, sehingga menjadi 1 dikalikan dengan min 2 ditambah 2 dikalikan dengan 5. Setelah ini, kita kalikan terlebih dahulu, baru nanti dijumlah. Kita mulai dari baris yang pertama ya. 3 kali 1 itu 3, ditambah 4 kali 4 itu 16. 3 kali 3 itu 9, ditambah 4 kali 2 itu 8. 3 kali min 2 itu min 6, ditambah 4 kali 5 itu 20. Kemudian baris yang kedua, 2 kali 1 itu 2, ditambah 0 kali 4 itu 0. 2 kali 3 itu 6, ditambah 0 kali 2 itu 0. 2 kali min 2 itu min 4, ditambah 0 kali 5 itu 0. Kemudian baris yang ketiga, 1 kali 1 itu 1, ditambah 2 kali 4 itu 8, 1 kali 3 itu 3, ditambah 2 kali 2 itu 4, kemudian 1 dikalikan dengan min 2, hasilnya min 2, ditambah 2 kali 5 itu 10. Nah, setelah ini kita jumlahkan, hasilnya menjadi 3 ditambah 16 itu 19, 9 ditambah 8 itu 17, min 6 ditambah 20 hasilnya 14, 2 ditambah 0 hasilnya 2, 6 ditambah 0 hasilnya 6, min 4 ditambah 0 hasilnya min 4, 1 ditambah 8 hasilnya 9, 3 ditambah 4 hasilnya 7, min 2 ditambah 10 hasilnya 8. Jadi, kita sudah memperoleh hasil dari perkalian matriks A dikalikan dengan matriks B, yakni matriks baru berordo 3 kali 3 dengan elemen 19, 17, 14, 2, 6, min 4, 9, 7, 8. Bagaimana? Mudah bukan? Pada perkalian matriks yang diperlukan adalah ketelitian pada setiap perhitungannya, seperti itu. Kemudian kita lanjut pada perkalian matriks, berlaku sifat-sifat berikut. Yang pertama, sifat tidak komutatif. Jadi, apabila terdapat matriks A dikalikan dengan matriks B, hasilnya tidak akan sama dengan matriks B dikalikan dengan matriks A. Kemudian yang kedua, bersifat asosiatif, di mana matriks A dikalikan dengan matriks B dikalikan dengan matriks C dalam kurung, hasilnya akan sama dengan matriks A dikalikan dengan matriks B dalam kurung dikalikan dengan matriks C. Kemudian yang ketiga, sifat distributif kiri, di mana apabila ada matriks A dikalikan dengan matriks B ditambah matriks C dalam kurung, hasilnya akan sama dengan matriks A dikalikan dengan matriks B, kemudian ditambah matriks A dikalikan dengan matriks C. Dan apabila terdapat matriks A dikalikan dengan matriks B dikurangi matriks C dalam kurung, hasilnya akan sama dengan matriks A dikalikan dengan matriks B dikurangi dengan matriks A dikalikan dengan matriks C. Kemudian yang keempat, sifat distributif kanan, di mana apabila terdapat matriks B ditambah matriks C dalam kurung, kemudian dikalikan dengan matriks A, hasilnya akan sama dengan matriks B dikalikan dengan matriks A, kemudian ditambah dengan matriks C dikalikan dengan matriks A. Dan apabila terdapat matriks B dikurangi matriks C dalam kurung, kemudian dikalikan dengan A matriks A, hasilnya akan sama dengan matriks B dikalikan dengan matriks A dikurangi dengan matriks C dikalikan dengan matriks A. Selanjutnya yang kelima, bersifat asosiatif, di mana apabila terdapat bilangan skalar atau K dikalikan dengan matriks A dengan matriks B dalam kurung, hasilnya akan sama dengan matriks A yang dikalikan dengan matriks skalar atau K dengan matriks B dalam kurung. Kemudian yang keenam, pada matriks persegi terdapat suatu matriks identitas atau I. Sedemikian sehingga berlaku matriks identitas dikalikan dengan matriks A, hasilnya akan sama dengan matriks A dikalikan dengan matriks identitas, yang hasilnya akan tetap, yakni matriks A itu sendiri. Kemudian yang ketujuh, jika matriks A dikalikan dengan matriks B sama dengan matriks 0, belum tentu matriks A itu sama dengan matriks 0 dan atau matriks B itu sama dengan 0.
Kemudian yang ke-8, jika matriks A dikalikan dengan matriks B, hasilnya akan sama dengan matriks A dikalikan dengan C. Akan tetapi, belum tentu matriks B itu sama dengan matriks C. Kemudian yang terakhir, jika transpos matriks A dan transpos matriks B berturut-turut adalah transpos dari matriks A dan B, maka berlaku transpos matriks A dikalikan dengan matriks B dalam kurung, hasilnya akan sama dengan transpos B dikalikan dengan transpos matriks A. Untuk yang sifat ke-9 ini, nanti pada subbab kelima transpos matriks akan ada pembahasannya juga. Selanjutnya, yang ketiga ada perpangkatan matriks. Perpangkatan pada matriks hanya dapat dilakukan jika matriks tersebut berbentuk matriks persegi atau matriks yang jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Misalkan, perkalian matriks A merupakan matriks persegi berordo M kali M, maka matriks A pangkat 2 sama dengan matriks A dikalikan dengan matriks A. Matriks A pangkat 3 sama dengan matriks A dikalikan dengan matriks A pangkat 2. Matriks A pangkat 4 sama dengan matriks A dikalikan dengan matriks A pangkat 3, dan seterusnya. Pada matriks A persegi juga berlaku, matriks A pangkat 0 itu hasilnya sama dengan 1, dan matriks A pangkat N akan sama dengan matriks A dikalikan dengan matriks A pangkat N dikurangi 1, dengan nilai N-nya lebih besar dari 0. Jika R dan S adalah bilangan bulat, maka berlaku matriks A pangkat R dikalikan dengan matriks A pangkat S, hasilnya akan sama dengan matriks A pangkat R ditambah S. Dan matriks A pangkat R dalam kurung dipangkatkan dengan S. Contohnya, di sini terdapat matriks A berordo 2 kali 2 dengan elemen 4, 6, min 2, 3. Tentukan hasil dari matriks A pangkat 2. Penyelesaiannya kita ketahui bahwa matriks A berordo 2 kali 2 dengan elemen 4, 6, min 2, 3. Yang ditanya, berapakah hasil dari matriks A pangkat 2? Langsung saja kita jawab, kita tuliskan matriks A pangkat 2 seperti ini. Kemudian, matriks A pangkat 2 itu sama dengan matriks A dikalikan dengan matriks A. Untuk cara mengerjakannya sama seperti perkalian dua matriks yang sebelum ini ya, yakni dengan cara mengalihkan baris dengan semua kolom pada matriks yang dikalikan. Sehingga menjadi baris pertama dikalikan dengan kolom pertama, sehingga 4 dikalikan dengan 4 ditambah 6 dikalikan dengan min 2. Kemudian baris pertama dikalikan dengan kolom kedua, sehingga menjadi 4 dikalikan dengan 6 ditambah 6 dikalikan dengan 3. Kemudian baris kedua kita kalikan dengan kolom pertama, sehingga menjadi min 2 dikalikan dengan 4 ditambah 3 dikalikan dengan min 2. Kemudian yang terakhir baris kedua kita kalikan dengan kolom kedua, sehingga menjadi min 2 dikalikan dengan 6 ditambah dengan 3 dikalikan dengan 3. Selanjutnya kita kalikan terlebih dahulu. Kita mulai dari baris yang pertama ya. 4 dikalikan dengan 4 hasilnya 16. Kemudian ditambah 6 dikali min 2 hasilnya min 12. 4 dikali 6 hasilnya 24. Kemudian ditambah 6 kali 3 hasilnya 18. Kemudian baris kedua, min 2 dikalikan dengan 4 hasilnya min 8, ditambah dengan 3 dikalikan min 2 hasilnya min 6. Kemudian min 2 dikalikan dengan 6 hasilnya min 12, ditambah 3 dikalikan 3 hasilnya 9. Setelah ini kita jumlahkan. Kita mulai dari baris yang pertama terlebih dahulu. 16 ditambah min 12 itu hasilnya 4. 24 ditambah 18 hasilnya 42. Min 8 ditambah min 6 hasilnya min 14. Min 12 ditambah 9 hasilnya min 3.
Jadi, hasil dari matriks A pangkat 2 diperoleh 4, 42, min 14, min 3. Alhamdulillah, pembahasan subbab yang keempat tentang perkalian matriks sudah selesai. Jangan takut salah karena dari situ kamu akan belajar dan berhasil. Terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.